Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti ibu-ibu bisa melihat ke sini dulu. Kita nanti ada sesi melihat komputer. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Maridua Cibarang, kemudian kepada Bapak dan Ibu Guru beserta staf TU SMP Maridua Cibarang. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul, kemudian bisa bertemu kembali dalam kegiatan rutinitas kita ya untuk sebagai seorang pengajar. Kemudian yang kedua, sholawat dan salam tentunya marilah kita curahkan hadirat Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana mudah-mudahan kita nanti dapat syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada kesempatan hari ini mengganggu aktivitas panjenengan di dalam pembelajaran untuk mengikuti sesi pengibasan Google Master Trainer level 1 batch 7 yang diselenggarakan oleh Mendikbud bekerjasama dengan Google for Education, partner Belajar ED dan Revo. Nah, ini mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa ada master-master berikutnya ya, mudah-mudahan ada master-master berikutnya untuk mengikuti kegiatan yang sama. Jadi Bapak Ibu, kegiatan ini adalah kegiatan yang diselenggarakan tiap tahun. Kebetulan saya di batch 7 ya, di sesi di gelombang 7, yang sebelumnya ada gelombang 6, yang mana diikuti oleh seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Nah, untuk kali ini nanti kita bersama-sama belajar bersama ya Bapak Ibu, mengenal kembali. Nah, ini mengingatkan kembali Bapak Ibu. Saya rasa kalau di dunia pendidikan itu kita sudah pernah memiliki akun Belajar ED dan sudah sering sekali Bapak Ibu menggunakan. Dan waktu itu pernah juga kita mengenal yang namanya Google Suite for Education. Nah, untuk di tahun ini nama Google Suite for Edu itu sudah berubah nama menjadi Google Workspace for Edu. Nah, untuk platformnya sama Bapak Ibu, ini mungkin ada yang sudah familiar ya dengan Meet ya, ada Google Drive, ada email, kemudian ada chat dan seterusnya. Ini sebetulnya sama, hanya perubahan nama itu dimulai pada di tahun 2021. Ya, Bapak Ibu langsung saja. Jadi yang pertama akan saya ini jelaskan dulu ya, nanti sebelum nanti kita coba praktek kecil ya untuk mempraktekkan. Jadi siapa yang masih mengalami hal ini Bapak Ibu, ada tidak tahu mencari kemana ya, kemudian yang kedua file kena virus atau hilang, kemudian LKPD atau RPP, kadang-kadang kita sudah membuat RPP Bapak Ibu yang menggunakan kertas, kadang-kadang kita hilang atau mungkin dipinjam temannya tidak kembali. Nah, itu kemudian yang keempat, permasalahan yang biasa kita alami adalah filenya terlalu besar. Kemudian, nah ini yang paling fatal adalah data tercecer ya, sehingga ketika kita sudah melaksanakan satu pembelajaran, data-data yang harusnya kita simpan rapi malah tidak tersusun rapi, akhirnya tercecer. Nah, ini berikutnya, nah siapakah yang sudah mengubah cara kerja? Jadi dari yang tadi Bapak Ibu ya, yang file kena virus lah itu biasanya kalau dulu kita melaksanakan atau mentransfer sebuah file itu biasanya menggunakan flash disk. Nah, sekarang karena sudah menggunakan berbasis edu atau belajar ED, nah kita sudah dimudahkan dengan adanya Google Drive ya. Google Drive itu saya rasa Bapak Ibu sudah tahu semuanya lah fungsi daripada Google Drive itu untuk menyimpan data-data, dan bahkan kalau
jadi Bapak Ibu itu bisa sampai dengan tidak ada ukurannya ya. Bapak Ibu menyimpan beberapa file sekaligus itu tidak ada ukurannya gitu. Kemudian LKPD yang sering hilang itu nanti kita bisa untuk saling sharing bersama. Nah kemudian sudahkah Bapak Ibu mengubah cara kerja yang tadi di slide kedua? Nah caranya bagaimana? Yang pertama adalah cari solusi di bantuan Google. Nah, kadang-kadang kita kalau mencari sebuah permasalahan di Google itu kita biasanya cari tahu kepada orang yang mungkin dianggapnya kenal atau malam-malam telepon, Pak ini gimana gitu ya, biasanya seperti itu. Padahal di Google itu ada yang namanya cari solusi di bantuan Google itu, kalau nggak salah di pojok kanan yang bertanda bulat itu ada yang pusat bantuan. Cari saja di situ, kamu panjenengan ketikkan saja di situ, permasalahannya apa, insya Allah nanti Google akan menjawab. Nah kemudian yang tadi ya datanya tidak kena virusnya, kita simpannya di mana? Di Google Drive. Nah kemudian RPP ini RPP. Nah biasanya mulai sekarang coba nanti Bapak Ibu bisa kolaborasi ya. Misalkan RPP itu dibuat secara offline, secara tertulis ya. Alangkah lebih baiknya sih menggunakan tulisan tangan itu lebih kelihatannya lebih menarik gitu. Tapi alangkah baiknya untuk menyelamatkan file itu ya, karena yang namanya file berupa offline itu kan tidak kuat ya, waktunya tidak lama. Nah jadi kita tetap backup dengan di Google Drive. Menggunakan apa Bapak Ibu ya? Menggunakannya yang ini berarti ya Google Doc. Nah ini Google Doc. Nah bahkan Google Doc itu kalau misalkan Bapak Ibu ada seminar, nah ini seminar ya, yang tadi ada seminar ya Bapak Ibu ya, ada seminar itu biasanya ditanya oleh kepala sekolah, kemarin ikut seminar enggak? Ikut Pak. Hasilnya apa? Hasilnya sertifikat. Sudah absen. Nah ini, nah kita manfaatkan Bapak Ibu di HP itu ada Google Doc, kemudian nyalakan voice typingnya. Saya rasa Bapak Ibu sudah pernah mengikuti pelatihan ini di For-Edu dulu ya, Google Sheet. Nah ini nyalakan voice typingnya, biarkan suara yang terdengar di webinar itu akan mengetik sendiri di Google Doc. Nah ini memudahkan kita. Jadi kalau ada satu ditanyakan, oh ini sudah ada catatannya. Nah kemudian selain itu adalah ada presentasi canggih Google Slide. Kita sering mengenal dengan PowerPoint ya. Kemudian saya rasa ini juga sudah banyak yang menggunakan Bapak. Nah ini rekap data otomatis tanpa kertas lah ini. Kebetulan kita akan menghadapi PTS lah ini. Sebetulnya ada kalanya kita coba lah ya, tidak harus offline terus, tapi kadang-kadang kita biasakan ya satu semester satu kali kita gunakan Google formulirnya, atau mungkin dalam LKPD ini Bapak Ibu ya, lembar kerja pemilihan peserta didiknya, undangan harian itu bisa, tidak harus dengan catatan terus kan, ada kolaborasi ya antara pembelajaran yang offline dengan online. Nah kemudian siapa sajakah yang sudah mengubah cara komunikasi? Yang pertama dari Gmail. Ya ini Gmail Bapak Ibu. Nah ini Gmail itu biasanya Bapak Ibu kalau membuka Gmailnya sendiri sekarang, kalau dibuka pasti inboxnya sudah sampai ribuan. Bahkan harap milik Gmail kan Ibu Siti misalnya, isi ngendi ya email ya. Kemudian ini email dari lembaga itu dari mana? Itu nanti untuk email nanti bisa kita latihan sedikit nanti untuk bagaimana cara membuat label email. Jadi kalau yang pribadi maksudnya pribadi ya, kemudian sosial ya. Jadi tidak ada email yang sampai ribuan. Jadi satu itu biasanya mencarinya susah. Kadang sertifikatnya nanti kemarin ada webinar tapi masuk email tapi nggak tahu di mana. Lah ini kelemahannya karena kita belum memberikan label. Nah kemudian Google Meet saya rasa sudah, Bapak Ibu sudah sering menggunakan di PJJ kemarin ya. Kemudian ada video call, ini sudah ya. Ini kemarin juga saya sampaikan kepada Ibu Siti Rolia, Bu Rohyanti ya Bu. Sekarang ternyata video call menggunakan Meet itu kan mudah sebetulnya, tapi kita dibatasi
tidak bisa merekam, ya, tidak bisa merekam. Kita tidak batasi itu, makanya kemarin saya sampaikan silakan bisa untuk menggunakan aplikasi dari iya di luar itu boleh. Tapi kalau Zoom kayaknya masih. Kemudian tampilan hasil karya. Nah ini tampilan hasil karya ini Google Sheet. Dulu kayaknya sudah pernah ya SMP itu membuat Google Sheet kesiswaan itu sudah ada. Jadi ditampilkan di situ. Jadi kemudian nanti misalkan kesiswanya sekarang sama ya Pak Ari ya, membuat Google Sheet kayak semacam blog tapi blog gratisan. Nah itu nanti bisa diberikan ada apa informasi guru ya, kemudian ada kegiatan, kemudian jadwal PTS. Nanti tinggal seluruh siswa bahkan seluruh orang tua di mana saja bisa tahu, oh ya ini anaknya sedang mengikuti PTS hari ini, kemudian apa saja itu bisa dipantau gitu. Nah ini silakan Bapak Ibu sudah mulai mengkomunikasikan dengan alat-alat yang sudah ada. Nah ini yang paling penting lagi adalah Google Chat, grup chat. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah grup chat, Bapak Ibu? Grup chat, ada yang sudah menggunakan? Nah, grup chat itu sebetulnya hampir sama dengan grup WA, hanya keamanannya di sini itu lebih terjamin dan terjaga. Misalkan kalau kita di WA itu kan ada nomor yang masuk di sana. Kadang-kadang nomornya Bapak Ibu atau saya juga pernah nomor itu dimasukkan dalam grup apa itu pengelarisan apa itu kan, aduh ini bahaya sekali. Apalagi kita tidak mengaktifkan verifikasi ya, dua langkah verifikasi itu bahaya, itu bisa kita dibajak, itu juga bisa, kadang-kadang itu bisa seperti itu. Maka penting sekali grup WA atau nomor WA kita minimal diberi sistem keamanan minimal ya verifikasi 2 langkah lah, itu minimal. Jadi kalau ada yang mau mengambil nomor kita, membaca itu akan sulit. Nah kalau di sini itu tidak ada nomornya, tidak ada, hanya nama saja. Nah, hanya nama, itu tidak akan tercover ataupun terlihat nomornya. Kemudian lanjut yang kelima Bapak Ibu. Nah sebetulnya bukan jarak yang memisahkan kita dalam PJJ kemarin, tetapi kurangnya komunikasi. Nah, ini kan hal yang klasik sebetulnya. Saya merasakan begitu. Gimana ya? Online susah ya, paketan juga anak susah ya, kemudian ketika saya dipaksakan ya nanti anak juga akan bingung sendiri materinya. Nah ini kita bisa komunikasikan Bapak Ibu, bisa kita menggunakan metode tidak hanya blended learning talk lah ya, PJJ talk, tapi jarak jauh, tapi yang menggunakan offline juga boleh. Misalkan grup WA orang anak yang menggunakan itu ya nggak apa-apa, voice note ya boleh, atau mungkin menggunakan itu grup-grup kelas itu ya boleh sebetulnya ya. Kemarin juga sudah dipraktekkan sebetulnya ya, ketika ada yang susah menggunakan Google Classroom tidak usah bingung-bingung ya, sebisanya saja ya, mau voice note, mau WA ya boleh. Nah, ini jadi yang memisahkan kita sebetulnya adalah komunikasi, bukannya jarak ya. Nah kemudian tidak ada pembelajaran yang signifikan ya tanpa hubungan. Jadi tidak ada pembelajaran yang hidup tanpa adanya hubungan. Jadi antara hubungan guru dengan siswa itu harus selalu terjalin. Nah, apa kekurangannya ketika Bapak Ibu menggunakan WA, kekurangannya apa? Ya, kemudian terus Classroom apa? Nah, itu ada beberapa email pengingat, diskusinya bisa di grup chat ya, di grup chat, undangan pertemuan. Nah, saya sampai sekarang masih menggunakan yang ini, email pengingat. Setiap saya memberikan tugas, saya tadi memberikan tugas di kelas 7A, itu saya langsung beri tanda satu depan, itu saya langsung beri langsung di HP kan bisa ya Bapak Ibu, namanya Google, pakai email pengingat, masuknya Google Calendar bisa. Nah misalkan tanggal berapa ini Bapak Ibu akan ada pertemuan, jadi nanti di HP itu oh iya ada pertemuan, ini harus segera untuk masuk ke kelas. Nah itu, jadi kadang-kadang kita sok lupa, kemudian kita berusaha untuk mengingatkannya di sini, di email pengingat. Nah kemudian, sekarang
belajar bersama. Nah ini ya. Nah sekarang saya akan dari beberapa ini Bapak Ibu, saya akan hanya menunjukkan yang email saja ya, yang email, karena yang ini email sama grup chat ya. Nanti Bapak Ibu bisa mempraktikkan boleh nggak ya. Kalau yang ini saya sudah bisa. Nanti kalaupun ada request ya boleh. Yang ini email kita membuat label menggunakan email. Nah ini jadi yang pertama Bapak Ibu silakan buka, nanti bisa di HP ya boleh ya, atau di laptop yang Bapak Ibu sudah hadapi. Nah ini ya laptop cat ya. Nah misalkan email pribadi lah ya, kita berbicara pribadi dulu. Mudah-mudahan isi email saya ada ya aneh-aneh. Email pribadi ini nanti kalau saya buka itu sampai ribuan ya, emailnya sampai ribuan ya. Nah, nanti kita akan coba untuk membuat label. Iya, lewat Gmail ya, silakan bisa di. Nah, nanti coba. Nah, ini saya menggunakan verifikasi dua langkah. Nah, jangan pakai ini karena HP yang satu sedang. Langsung dengan saja belajar itu. Nah, misalkan yang ini. Ya. Ya, Bapak Ibu ya boleh menggunakan email biasa lah. Nanti langkah-langkahnya sama. Nah, ini ketika membuat pertama kali email, nah ini coba sambil dicek Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah memiliki label-label yang seperti ini? Ada utama, ada promosi, ada sosial, ada update, ada. Nah ini forum. Nah, jadi kalau yang email dari seseorang itu biasanya masuknya ke sini di utama semuanya ini. Kemudian promosi ya, misalkan kayak promosi apa itu? Nah itu, nah ya. Nah kemudian ada sosial, kemudian ada update yang dari khusus dari Google ya. Sudah ya. Nah itu. Nah ini diberi. Caranya diberi label. Nah, kalau kita tidak diberi label, contohnya seperti ini. Ini saya buat setelan. Kemudian saya kembalikan ke yang tidak menggunakan setelan. Bisa. Lihat semua. Jadi setelan. Lihat semua. Nah, di kotak masuk. Nah, misalkan yang Arab nganggo sosial lah ya. Sosialnya hilang, ini centangnya hilang kan? Hilang. Sosialnya hilang. Nah, sekarang bayangkan kalau ini kita tidak dibikin label, nanti hasilnya seperti apa? Nanti email saya pasti menjadi ribuan yang masuk di kotak masuk karena tidak ada label. Nah, ini sulit kalau ada berkas penting ataupun sertifikat yang masuk itu biasanya sulit. Nah, ini kotak masuk. Ini belum. Setting, lihat semua setelan. Kemudian kotak masuk. Nah, kalau mau membuat label ini centang semua. Kalau tidak ya ini tidak dicetak ya. Jadi saya akan coba yang tidak dicetak. Sudah. Nah, kalau sudah ya setelan, kemudian lihat semua setelan. Nah itu email saya kalau tidak diberi label itu 8.800 berapa ini?
8.889. Nanti kalau seperti ini sulit kalau sertifikatnya paling di ya, kemudian email dari guru dari mana itu kan sulit karena tidak diberi label. Maka untuk mengelola email, langkah pertama saya ulangi, setelan ya, setelan, lihat semua setelan ya. Setelan itu setelan ya. Ini setelan yang setelan, lihat semua setelan, terus kotak masuk, kemudian promosi cetak ya, cetak, nah kemudian scroll ke bawah, simpan perubahan ya, ini bilangnya maringan aja ya, simpan perubahan iya iya itu ya, susah ya, jadi nanti di komputer bisa. Silakan yang belum belum dilabeli sekarang silakan dilabeli, baik yang akun belajar edi ataupun yang Gmail itu bisa dilabeli semuanya. Caranya sama tadi, masuk setelan, lihat semua setelan, kemudian kotak masuk, nah kemudian barulah diberi label. Labelnya juga bisa diberi warna, misalkan ya. Ya, ya biasanya nek HP karena tampilannya kan desktop ya, jadi orang kuaca, jadi tidak terbaca semua di sini. Biasanya ya nek arep HP setelannya menggunakan desktop disk, ya. Situs desktop itu biasanya yang bawah itu pengaturan situs desktop. Nah ini ya Bapak Ibu berkaitan dengan email, bagaimana sebetulnya kita mengelola email ya, mengelola email itu seperti ini. Jadi jangan sampai ada email-email yang ada berkas penting Bapak Ibu sampai bingung sendiri, sampai tanya, "Loh Pak, sertifikat aku sih lebih di ya, namun emailnya dewe kok takon dewe." Itu biasanya jadi seperti itu, emailnya mari di ya itu. Ya, kemudian terakhir ya Bapak Ibu, terakhir kita ke Google Chat ini. Google Chat. Nah ini Google Chat seperti biasa Bapak Ibu, yang klik yang +9 ya, kemudian pilih yang grup chat. Nah ini caranya masuk ke grup chat. Nah kalau kita kan sudah punya ruang sendiri ya di di belajar edi yang drive bersama itu kan sudah punya lah. Ini sudah. Nah sini ada chat dari tadi, ini tidak ada nomornya. Nah, itu. Jadi walaupun itu Ibu Heni Mariani, nah itu nggak ada nomornya, tidak ada nomornya. Jadi lebih aman ketika kita bertransaksi file penting ya, ataupun mungkin kunci jawaban. Nah itu boleh di Google atau di grup chat. Nah itu kalau biasanya kalau di WA kok anak sing pinter ngehack, nah, malah dibajak, kemudian nanti malah kunci jawabannya beredar ke siswanya semuanya. Nah itu untuk grup chat. Nah cara membuatnya tinggal ini kan ada titik ya, kemudian nah ini cara membuatnya adalah buat ruang. Nah, buat ruang tinggal dinamai ruangnya misalkan ruang asik ya. Nah, misalkan ruang asik. Akses ruangnya dibatasi apa tidak? Dibatasi kan hanya yang dari belajar editor ya. Kalau yang menggunakan Gmail ya berarti yang menggunakan Gmail kalau bisa, tapi nek Bapak Ibu buatnya dengan akun Gmail ya bisa. Nah, ini misalkan karena menggunakan belajar edit berarti yang belajar edit. Tapi kalau tidak, izinkan ini, klik izinkan orang di luar organisasi untuk bergabung. Sekarang buat, nah, nanti akan, nah ini sudah jadi grup chatnya namanya ruang asik baru 1 anggota. Nah ini dan anggota
anggotanya baru 1. Iya. Nah, ini Bapak Ibu sekilas tentang yang saya tadi sampaikan berkaitan dengan Google for Education, ya, Google for Education. Nah, ini berkaitan dengan email, ya, email pengingat, kemudian diskusi grupnya. Ini lebih aman ya Pak Hari, ya. Kalian misalkan grup apa itu? Kumpulan ibu-ibu. Nah, ini aman ini di sini. Nanti tidak akan bisa dibuka oleh siapapun. Nah, lebih aman. Ya, tapi macam mari ya. Ini bisa di sini ini aman ini, terkendali dah pokoknya. Di sini ibu teh. Cara koneksinya Pak. Cara koneksinya antara saya dengan Pak Hari kayak gitu. Oh iya. Gabungnya. Iya, gabung. Iya. Nah, misalkan Siki, Bapak Ibu sekarang kalau ada yang sedang membuka, sekarang gabung dengan yang grup tadi, apa? Ruang kasih kali ya. Nah, ini. Nah, caranya itu tinggal ditambahkan orang atau aplikasi. Nah, ditambahkan orang atau aplikasi. Jadi, nah kelemahannya di sini kalau WA kan kita tinggal ambil nomor langsung masukkan, atau mungkin kita bagikan ke grup tautannya. Nah, kalau di sini itu harus benar-benar ditulis ininya, apa namanya, emailnya, ya emailnya, ya emailnya yang masuk ke sini. Emailnya, misalkan ini Pak Sono Trianto, ini saya undang, misalkan Pak Karto ya, misalkan Karto. Kalau belajar Edi pasti ketemu. Karto 62 misalnya. Nah itu, nah ini saya undang untuk masuk ke grup chat saya. Nah itu. Nah coba undangnya belum ya? Batalkan ya, ini malah batalkan. Pak harus coba lagi selamat. Nah gue yang masuk. Nah sinyalnya tadi kan. Misalnya Pak Selamat Trianto. Nah 2, kemudian saya undang. Nah nanti di emailnya Pak Karto itu ada di situ masuk, ada undangan grup chat. Nah itu sudah masuk. Nah ini sekali lagi untuk grup chat lebih aman ya. Kemudian kita rentak dari pembacakan grup. Nah pembacakan grupnya, karena kemarin di Aji Barang itu ada salah satu kepala sekolah yang grupnya dibajak sampai meminta seluruh anggota itu meminta uang semuanya. Itu dari SD Negeri 1 Pagusnya itu nomornya dibajak, kemudian seluruh anggotanya baik itu yang pramuka, yang grup itu dimintai pulsa semuanya. Nah itu bahayanya kalau kita menggunakan grup WA, apalagi tidak menggunakan sistem keamanan yang verifikasi 2 langkah. Nah, saya rasa ini Bapak Ibu untuk yang sekilas pembahasan hari ini. Silakan untuk bisa, kalau Google, kalau Drive ya sudah pinter ya. Di sini pinter banget ya KW apa? Dari folder yang lain wes blabuk wes. Oke, Google Drive yang sudah kita punya itu ibaratnya karena lemari titik nama besok bingung lah ya. Update lagi Google Drive ya, itu RPP apa namanya, sampai boleh di lemari ataupun meja sini itu bisa di apa namanya disimpan. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan Google Master Trainer ya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, walaupun singkat ya, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkan. Nah kemudian nanti ada sesi foto ya Bapak Ibu. Jadi fotonya nanti 2 kali Pak kali yang kesini 2 kali di foto kan ini Pak, dari sana di foto, terus monggo bawa Ibu ini kan ada backgroundnya gitu. Nah nanti saya minta fotonya ya, ada backgroundnya ya, biasa Bu, nyeset lah tulisannya.
Ayo kasih kami bro. Nah, orang kan dilopor ini langsung. Ya terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya rasa Bapak Ibu sudah pandai semuanya. Mudah-mudahan nanti ke depan Bapak Ibu bisa menularkan ilmunya baik pada diri sendiri ataupun pada peserta didik. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf atas penyampaian yang singkat ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya di off kembali, saya minta